Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali adik-adik mahasiswa-mahasiswi sekalian. Berjumpa kembali dengan saya Hayatul Mila, yang mana kita akan membahas tentang dasar-dasar akuntansi. Dasar-dasar akuntansi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah siklus akuntansi yang terdiri dari pertama, jurnal umum, kedua, buku besar, yang ketiga, neraca saldo. Fungsi jurnal dalam akuntansi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, fungsi analisis, yang kedua, fungsi pencatatan, yang ketiga, fungsi historis. Fungsi analisis adalah menentukan perkiraan yang didebit dan perkiraan yang dikredit serta jumlahnya masing-masing. Fungsi pencatatan mencatat transaksi keuangan dalam kolom debit dan kredit serta keterangan yang perlu. Fungsi historis mencatat aktivitas perusahaan secara kronologis. Jurnal adalah catatan sistematis dan kronologis dari transaksi-transaksi keuangan dengan menyebutkan rekening yang akan didebet atau dikredit disertai jumlahnya masing-masing dan referensinya. Bentuk jurnal ini terdapat 5 kolom. Kolom pertama berisikan tanggal. Kolom kedua rekening atau keterangan. Kolom ketiga referensi. Kolom keempat debit. Kolom kelima kredit. Adik-adik semua, untuk lebih jelasnya marilah kita langsung praktik studi kasus ke sebuah perusahaan untuk 1 periode siklus akuntansi. Di sini pada tanggal 1 Januari 2002, Tuan Raka menyetorkan uang ke PT Aji Mumpung sebesar 500 juta rupiah sebagai setoran modal. Hal ini akan berimbas kas bertambah sebesar 500 juta rupiah, modal bertambah 500 juta rupiah. Di T-account atau buku besar akan tercatat kas bertambah di sebelah kiri sebesar 500 juta rupiah, modal Tuan Raka ada di sebelah kanan sebesar 500 juta rupiah. Kemudian pencatatan di jurnal umum di kolom account, kas berada di sebelah kiri, kemudian di kolom debit tercatat 500 juta rupiah. Di modal Tuan Raka itu akan tercatat di kolom account di sebelah kanan atau menjorok ke sebelah kanan, kemudian di sisi kredit tercatat 500 juta rupiah. Kita lanjutkan pada transaksi yang kedua. Pada tanggal 5 Januari 2002, perusahaan membeli sebuah mobil seharga 150 juta rupiah secara tunai. Transaksi ini akan berakibat pencatatan di perusahaan kendaraan bertambah sebesar 150 juta rupiah, kas berkurang 150 juta rupiah. Pencatatan di buku besar atau di T-account bertambahnya kendaraan, maka akan tercatat di akun kendaraan di sebelah kiri bertambah sebesar 150 juta rupiah. Berkurangnya kas, maka akan tercatat di buku besar di akun kas di sebelah kanan berkurang sebesar 150 juta rupiah. Kemudian pencatatan di jurnal umum, maka di kolom account kendaraan ada di sebelah kiri, kemudian di kolom debit akan tercatat senilai 150 juta rupiah. Kemudian akun kas tercatat di kolom account, kemudian di kolom kredit tercatat 150 juta rupiah. Pada tanggal 15 Januari 2002,
dibayar beban telepon sebesar 1 juta. Transaksi ini akan mengakibatkan biaya telepon bertambah sebesar 1 juta rupiah, kas berkurang 1 juta rupiah. Di buku besar atau di T-account akan tercatat beban telepon di sebelah kiri tercatat 1 juta rupiah, kemudian di kas tercatat di sebelah kanan sebesar 1 juta rupiah. Jurnal umum di sisi account, kolom pertama beban telepon di sebelah kiri, kemudian kolom debit 1 juta rupiah. Kemudian kas menjorok ke sebelah kanan di sisi account, kemudian di kolom kredit juga 1 juta rupiah. Sama dengan pencatatan yang terjadi di buku besar. Ketika di buku besar dicatat di sebelah kiri, maka di jurnal umum akan dicatat di sisi debit. Apabila di buku besar akun kas terdapat di sebelah kanan, maka di kolom jurnal umum akan tercatat di sisi kredit sebesar sama nilainya dengan di buku besar. Transaksi selanjutnya pada tanggal 18 Januari 2002 diterima pendapatan dari jasa fotokopi sebesar 8 juta rupiah. Hal ini akan mengakibatkan kas perusahaan bertambah sebesar 8 juta rupiah, pendapatan perusahaan bertambah sebesar 8 juta rupiah. Pencatatan di T-account, maka bertambahnya kas akan tercatat di sebelah sisi kiri, kemudian pendapatan bertambah akan tercatat di sisi sebelah kanan. Kemudian pencatatan di jurnal umum, akun kas akan ada di paling atas di sebelah kiri, kemudian di sisi debit 8 juta rupiah akan ditambahkan. Kemudian pendapatan akan dicatat di kolom yang kedua, di kolom account, kemudian 1 juta rupiah ada di sisi kredit. Pada tanggal 26 Januari 2002 dibayar asuransi sebesar Rp750.000. Hal ini akan mengakibatkan terjadi biaya asuransi Rp750.000, kemudian kas berkurang Rp750.000. Di buku besar atau di T-account, akun beban asuransi akan bertambah di sisi kiri sebesar Rp750.000, kemudian kas berkurang di sisi kanan sebesar Rp750.000. Di kolom account, beban asuransi ada di kolom pertama, kemudian debit Rp750.000. Kemudian kas lebih menjorok ke kanan di kolom yang kedua, kemudian senilai Rp750.000 akan dicatat di sisi kredit. Pada transaksi selanjutnya, pada tanggal 21 Januari 2002, perusahaan telah menyelesaikan jasa fotokopi sebesar Rp5 juta, tetapi uangnya belum diterima. Hal ini akan mengakibatkan piutang atau tagihan perusahaan bertambah sebesar Rp5 juta, pendapatan bertambah Rp5 juta. Di buku besar, akun piutang akan tercatat di sebelah kiri Rp5 juta, akun pendapatan akan tercatat di kolom sebelah kanan sebesar Rp5 juta. Begitu juga di jurnal umum. Di kolom akun, piutang akan kita catat di paling atas, kemudian di sisi debit akan kita catat sebesar Rp5 juta. Kemudian pendapatan akan kita catat di kolom yang kedua, di kolom akun, kemudian di sisi kredit
akan tercatat sebesar 5 juta rupiah. Di sini debit dan kredit nilainya harus sama dan seimbang. Setelah kita belajar tentang jurnal umum, selanjutnya adalah buku besar. Buku besar adalah buku yang berisi tentang semua rekening-rekening atau kumpulan rekening yang ada dalam laporan keuangan. Buku besar atau ledger, di dalamnya terdapat akun kas, piutang, akun perlengkapan, akun peralatan, hutang, prive, modal, pendapatan, serta beban gaji. Selanjutnya posting ke buku besar. Kita akan memposting jurnal umum ke dalam buku besar. Langkah-langkahnya, pertama kita harus membuat kolom sebanyak 8 buah yang isinya pertama tanggal, kolom kedua keterangan, ketiga referensi, yang keempat jumlah, yang kelima tanggal, keenam keterangan, kemudian ketujuh referensi, kedelapan jumlah, kemudian kita kasih nomor referensi di sini nomor 111. Kemudian langkah yang pertama, kas di kolom jurnal umum kita pindahkan ke buku besar sebagai title. Langkah yang kedua, tanggal 1 Januari kita juga catat di buku besar tanggal 1 Januari. Langkah yang ketiga, debit sebanyak 500 juta rupiah kita pindahkan ke kolom jumlah sebesar 500 juta rupiah. Langkah selanjutnya, halaman 1 di jurnal umum kita pindahkan ke buku besar menjadi JU1 di kolom referensi. Selanjutnya, nomor 111, nomor referensi yang ada di buku besar kas, title akun kas, kita pindahkan referensinya ke kolom jurnal umum di referensi. Kemudian posting ke buku besar. Kita akan memposting akun modal dari jurnal umum ke buku besar. Caranya sama dengan tadi, cara memposting kas ke buku besar. Ketika di modal, pertama yang harus kita lakukan membikin kolom sebanyak 8 buah yang mana urutannya sama seperti tadi. Diawali oleh tanggal, diakhiri dengan jumlah. Kemudian langkah selanjutnya kita buat title akun modal Tuan Raka dengan nomor referensi 311. Nomor referensi 311 ini sesuai dengan keputusan kita atau keputusan perusahaan. Kemudian tanggal Januari tanggal 1 kita letakkan tanggalnya di sisi kolom yang keempat di kolom tanggal, yaitu Januari tanggal 1. Kemudian 500 juta di kolom kredit kita letakkan di jumlah sebelah kanan sebesar 500 juta. Langkah selanjutnya, referensi harus kita isi yang diisi dari halaman 1 di jurnal umum. Kemudian referensi di modal Tuan Raka nomor 311 kita pindahkan di jurnal umum. Setelah tadi kita belajar jurnal umum, buku besar, terakhir kita akan membahas tentang neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar yang berisi kumpulan seluruh rekening atau perkiraan buku besar. Kapan neraca saldo dibuat? Neraca saldo dibuat pada akhir periode
atau dapat juga disiapkan kapan saja untuk memastikan keseimbangan buku besar. Untuk menyiapkan neraca saldo, saldo tiap perkiraan harus ditentukan terlebih dahulu. Fungsi neraca saldo. Fungsi apa sih fungsi neraca saldo? Fungsi neraca saldo untuk memastikan bahwa buku besar secara matematis adalah akurat. Dengan pengertian bahwa jumlah saldo-saldo debit akan selalu sama dengan saldo-saldo kredit. Yang kedua, namun jika neraca saldo sudah seimbang, bukan berarti catatan akuntansi itu benar-benar akurat. Bentuk neraca saldo. Bentuk neraca saldo itu adalah kolom yang terdiri dari 4 kolom. Kolom yang pertama nomor perkiraan, yang kedua nama perkiraan, debit, kemudian kolom yang terakhir adalah kolom kredit. Contoh neraca saldo. Neraca saldo di semua akun-akun di buku besar yang kita bikin tadi, kita letakkan semuanya di nama perkiraan. Kemudian di akun debit kita masukkan nilai saldo akhirnya. Di sini kas kita pindah dari buku besar nilainya sebanyak Rp356.250.000 di debit. Piutang di debit Rp5 juta, kendaraan di debit Rp150 juta, peralatan di debit Rp50 juta. Hutang di kredit Rp50 juta, modal Rp500 juta, pendapatan Rp13 juta di sisi kredit. Kemudian beban telepon Rp1 juta di sisi debit, beban asuransi Rp750 juta di sisi debit. Kemudian nilai debit dan kredit ini harus sama. Ketika debit Rp563 juta, maka nilai kredit harus Rp563. Jadi antara debit dan kredit harus sama. Nilai ini kita pindah dari buku besar di masing-masing akun. Alhamdulillah, kita pada kesempatan kali ini sudah membahas tentang 1 jurnal umum, yang kedua tentang buku besar, yang ketiga tentang neraca saldo. Sekian, terima kasih saya ucapkan. Semoga kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan dengan membahas tentang akuntansi dengan tema yang berbeda. Sekian dari saya, Hayatul Millah. Selamat berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.